Sorry. Oke, jadi di e-learning sudah saya upload materi serta ada tugas, ya, ada tugas untuk analisis struktur rangka batang dengan metode kekakuan. Dalam hal ini nanti menghitungnya menggunakan matriks. Oke, jadi ini materi yang saya upload. Jadi dimulai dari bagaimana cara menentukan rangka batang kita itu apakah struktur yang stabil, kemudian strukturnya tidak stabil, atau strukturnya stabil tertentu atau stabil tak tentu. Ya. Kemudian ada bagaimana cara menghitung beban pada rangka, yaitu beban pada struktur rangka itu harus berupa beban terpusat pada titik buhul. Kemudian contoh perhitungan beban angin pada rangka atap. Ya, nanti kita akan bahas itu. Kemudian yang terakhir itu ada contoh perhitungan analisis struktur rangka batang dengan metode matriks atau metode kekakuan. Nah, ini sebetulnya adalah tambahan materi dari materi yang sebelumnya pernah saya upload di e-learning yang 2 minggu yang lalu, ya. Jadi ini contoh perhitungan analisis struktur untuk rangka batang dengan metode kekakuan. Jadi di sini contohnya ada rangka batang ABCD, ya, kemudian mempunyai batang A, D, BD, AC, CB, dan CD, di mana setiap batang mempunyai penampang sebesar A dan kekakuan sebesar E. Kemudian ada beban 1000 kg di titik C ke arah bawah dan 2000 kg di titik D ke arah horizontal. Ini contoh soalnya. Kemudian untuk mengerjakan soal tersebut, maka yang pertama kita lakukan adalah kita tentukan derajat kinematis dari struktur. Ya, derajat kinematis dari struktur. Derajat kinematis dari struktur ini nanti dipengaruhi dari kekangan yang berada pada titik-titik struktur. Titik-titik struktur. Di mana di sini di titik A dan titik B itu ada tumpuan berupa sendi. Ya, tumpuan berupa sendi. Sedangkan titik C dan titik D itu dia bebas. Ya. Untuk rangka batang, nanti derajat kinematis atau kebebasan dari satu titik itu untuk bergerak itu hanya terdiri dari 2 gerakan, yaitu gerakan translasi arah vertikal, ya, translasi arah vertikal dan translasi arah horizontal. Nah, di sini karena titik A dan titik B ini tertumpu sendi, maka di tumpuan sendi itu kan dia tidak bisa bergerak ke arah vertikal dan ke arah horizontal. Di sini bisa didasarkan dari reaksi yang ada pada tumpuan sendi. Reaksi pada tumpuan sendi kita akan punya reaksi ke arah vertikal dan ke arah horizontal. Artinya dia terkekang ke arah horizontal dan ke arah vertikal. Maka di titik A dan titik B yang tertumpu sendi, ini tidak ada derajat kinematis. Oke. Kemudian di titik C dan D, ini karena di titik C dan D ini bebas, maka di titik C kita punya derajat kinematis ke arah vertikal dan horizontal, dan di titik D juga sama. Sampai di sini bisa dimengerti?
Halo? Atau terlalu cepat? Halo? Iya, Pak. Oke. Pak. Kalau titik B ini kita rubah jadi tumpuan roll, apa yang terjadi? Misal di titik B sini, saya rubah tumpuannya menjadi roll. Halo? Maka di sini ada derajat kinematis ke arah horizontal. Ya, ke arah horizontal. Kalau di sini tumpuannya saya buat roll. Ya. Tumpuan di sini misal roll, maka di sini terdapat derajat kinematis ke arah horizontal. Kenapa? Karena dia tertekan hanya ke arah vertikal saja. Ingat, kalau kita punya tumpuan roll, reaksinya hanya reaksi vertikal. Tidak ada reaksi ke arah horizontal. Oke, bisa dimengerti? Bisa, Pak. Jadi kalau di titik B atau di titik A salah satunya dibuat menjadi roll, maka nanti di sini ada tambahan derajat kinematis. Ya. Nah, kemudian kita buat juga vektor gaya luar yang corresponding terhadap derajat kinematis atau lendutan D besar. Ya, kita punya beban Q1 itu ke bawah, ya, besarnya 1000, kemudian beban Q2 atau di sini dinamakan Q4 karena menyesuaikan dengan D besarnya ya. Di sini Q1 berkesesuaian dengan D1, D besar 1. Kemudian Q4 ini berkesesuaian dengan D4 di sini. Nah, di sini tinggal nilainya positif atau negatif. Kalau nilainya searah dengan arah D besar, maka nilainya positif. Ya, misal Q4 itu arahnya ke arah kanan, ya, ke arah kanan, maka ini berkesesuaian dengan titik arah D besar, ya, maka nilainya positif. Sedangkan Q1 karena arahnya berbeda dengan arah D1 besar, maka nilainya jadi negatif. Nah, kalau kita buat matriks matriks Q besar, maka kita akan punya matriks Q-nya adalah seperti ini. 4 dikali 1 ukurannya, di mana nilai Q-nya kita hanya punya di Q1 dan Q4. Di mana di Q2 dan Q3-nya 0. Karena tidak ada beban untuk arah D2 dan arah D3. Oke. Sedangkan matriks D besarnya kita akan punya matriksnya seperti ini. 4 kali 1 ukurannya juga di mana nilainya D besar 1 sampai dengan D besar 4. Oke, sampai di sini bisa dimengerti? Ngerti, Pak. Ada pertanyaan nggak di sini? Bapak bisa diiniin nggak, digedein itunya? Apa? Kayak di Zoom gitu loh, Pak. Kecil banget pasalnya. Ya, agak kekecilan tadi. Mantap. Oke. Segini cukup? Udah, Pak. Cukup, Pak. Oke. Jadi ini nanti matriks D dan matriks Q itu berkesesuaian ya. Selalu berkesesuaian seperti ini. Ini nanti bisa disusun menjadi matriks menjadi seperti ini. Oke.
Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Belum, Pak. Oke. Dicoba dibuka soal tugasnya di e-learning. Halo. Iya, Ya, Pak, Pak. dibuka. Di-download dulu, Pak. Sebentar, Pak. Oke. Jadi kalian saya terangkan sekalian mengerjakan itu ya. Sudah dibuka? Si loading, Pak. Nah, kalau sudah dibuka, dicoba menentukan D besar dan matriks key-nya. D besarnya ada berapa untuk soal tugas itu? Sudah dibuka? Sudah, Ya, Pak, Pak. sudah. Sekarang tentukan D besarnya ada berapa? Ada Itu tumpuannya apa dia? Sendi roll. Oke, berarti yang sendi ada D besar nggak? Yang di titik sendi ada D besar atau tidak? Halo? Iya, Pak. Yang di titik sendi ada D besar atau tidak? Enggak ada ya, Pak. Ya kan sama kayak soal ini ya. Sama kayak Iya. soal ini berarti yang di titik sendi dia tidak ada D besarnya. Besar. Oke, sekarang yang di tumpuan roll Ada berapa? Ke Kalau tumpuannya roll, maka reaksi di tumpuan roll itu ke arah mana? Vertikal. Vertikal, Pak. Ya, reaksi ke arah vertikal saja. Ya, artinya arah horizontalnya dia tidak terkekang. Jadi untuk tumpuan roll, kalau kita punya dia tumpuannya itu roll, misal di titik ini ya, di titik ini saya rubah menjadi roll. Maka di titik ini akan ada
derajat kinematis atau T besar ya, ke arah horizontal. Kalau misal titik ini saya buat roll, maka kalau di soal itu di titik roll, di titik yang tumpuannya roll ada T besar ke arah horizontal. Oke, berarti kita punya satu T di titik roll. Oke, bisa dimengerti? Halo. Iya, Pak. Oke, kemudian di titik lain yang tidak terkekang, maka kita punya setiap titik ada Horizontal, vertikal. dua. Iya. Ada horizontal dan vertikal di setiap titik Ya Allah. di titik bebas yang tidak tertumpu. Baik Pak, lanjut Pak. Sorry. Terdengar suaranya? Terdengar Pak. Dengar, Pak. Jelas Pak. Jadi kalau di situ D besarnya ada berapa jadinya di soal itu? Titik bebasnya ada berapa? Tiga bukan Pak? Titik bebasnya ada berapa? Di soal yang tugasnya, di soal tugas. Masa ada 3? Berapa titik? Ini. Cara nentuinnya gimana sih Pak? Ya, titik yang tidak berupa tumpuan ada berapa titik? 5. Oke, ada 5. Oh, Berarti di setiap titik tadi ada berapa? 2. Ada 2. Berarti ada berapa di besar? 10 Pak. Oh, 11 sama yang di roll Oh iya, itu 11 1. Pak. Berarti kan yang bebas ada 10 ditambah Yang di roll 1. dengan yang di roll. Oke, berarti kalian bisa gambarkan dulu di apa namanya? Di soalnya kita bisa gambar bentuk seperti ini. Ya. Tetapi untuk soal tugas kalian, berarti kan di setiap titik bebas itu ada 2. Di ke arah vertikal dan ke arah horizontal semua. Kemudian di tumpuan roll ada 1 ke arah horizontal. Oke, sudah? Bapak maaf, bisa diulang nggak? Tadi suaranya kecil. Suaranya jauh Pak. Iya, suaranya kecil. Jauh dekat. Oke, sekarang udah jelas? Jelas Udah, Pak. Jelas Udah, banget Pak. Jelas, Pak. Sekarang berarti kita bisa gambarkan gambar yang seperti ini di soal tugasnya. Ya. Bisa digambarkan berarti sekarang
D besar ke arah vertikal dan horizontal untuk titik yang bebas, berarti ada 10. Kemudian ditambah D besar ke arah horizontal saja untuk titik roll. Sudah? Berarti ada D besarnya ada 11. Oke? Sudah? Sebentar, Pak. Oke, sudah? Digambar aja di soal Word-nya itu dioret-oret aja. Oke. Halo? Udah. Sudah bisa? Iya. Oke. Kemudian yang selanjutnya kita buat yang key. Bebannya. Oke. Ini bebannya. Untuk beban berarti kita akan punya di setiap titik bebas dan di tumpuan roll yang berkaitan dengan D besar tadi. Nah, di soal itu bebannya adalah beban apa itu? Halo? Iya, Pak. Di soal itu bebannya apa? Angin. Pak. Oke, bebannya angin kan? Jadi Mm-mm. kita harus buka yang ini. Materi kita yang contoh perhitungan beban angin pada rangka atap. Nah, Iya. nanti beban angin itu bentuknya seperti ini. Oke. Kalau ini di contoh ini anginnya dari kanan Ke kiri. ke kiri. Ya, kalau soal itu dari mana? Kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Berarti nanti tinggal arahnya saja yang berbeda ya. Jadi Ya. kalau di kiri nanti menuju ke atap, sedangkan di kanannya keluar dari atapnya. Oke. Bisa dimengerti? Iya. Oke. Kalau sudah, maka kita bisa hitung nih beban-beban ini. Ya. Beban ini bisa kita hitung sama seperti perhitungan di sini. Oke. Dari koefisien anginnya dikalikan beban angin dikalikan luasannya. Ya, luasannya di situ adalah jarak antar kuda-kuda dikalikan dengan jarak antar titiknya. Pak, saya masih bingung, Pak. Hmm? Tadi, Pak, dari gambarnya tadi pertama gambar apa sih, Pak? Gambar Kuda. kuda, Rangka. gambar Rangka rangkanya. atap. Terus kan tadi ada 11 apa tadi, Pak? 11. 11 11 titik. besar. 11 Nah, itu gambar gimana, Pak? Ini, Rey. Dinomorin apa dia gambar sih, Pak? Iya dinomorin, digambar, kemudian dinomorin seperti ini. Iya, kayak yang Sama seperti yang ini. Kalau dia miring tetap tegak lurus, Pak. Iya, tetap tegak lurus ke arah vertikal dan ke arah horizontal. Nggak ngikutin apa? Ya kan itu kan miring, Pak, atap ya. Tetap tegak lurus. Enggak, tetap lurus. Jadi contohnya misal contohnya
ini aja ya, ini. Kalau ini saya buat apa namanya? D besarnya ya berarti karena ini tumpuannya sendi-sendi, berarti kan tinggal yang tumpuan yang bebas saja kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arahnya tetap vertikal dan horizontal. Oke, Pak. Oke, bisa dimengerti? Iya, Pak. Pak, Iya. tadi di roll sih, Pak, Ya, ditambah sama yang di roll. karena ada yang di rollnya kan Yang di ada. roll itu tapi cuman horizontal, Pak. Cuma ke arah horizontal. Betul. Oh. Roll itu yang bulat ya, Pak? Iya. Oke. Oke, kemudian kita akan cari yang Q besar. Q besar kan berhubungan dengan beban. Oke. Nah, karena berhubungan dengan beban, bebannya berupa beban angin, maka nanti kita akan hitung beban anginnya ini. Oke. Nah, beban angin itu bekerja tegak lurus terhadap bidang atap. Oke. Seperti ini bentuknya. Oke. Kalau di tugas kalian berarti ke arah di kiri masuk, ke arah bidang atap, di kanannya ke luar. Oke. Bisa dimengerti? Halo. Iya, Pak. Ya, Pak, bisa, Pak, bentar, Pak, gambar, Pak. Lagi gambar ya, Pak? Oke. Nah, kemudian kita bisa hitung masing-masing bebannya itu. Ya. Ada W1, W2, W3, W4, W5, dan W6. Sama ya kayaknya ya. Di soal juga kayak gini. Ini langsung dihitung Pak W-nya, Pak. Iya dong, dihitung langsung dong. Bapak maaf tadi nyari luasannya bentang dikali gimana? Nyari luasannya kan berarti jarak antar kuda-kuda. Kan Mm-mm. kalau di contoh sini kan 4 nih, 4. Ya kan? Dikali dengan apa? Jarak atau titik. Jarak antar Jarak antar titiknya. titiknya. Oh. Nih, jarak antar titik. Di situ. Oke. Itu 10.000 mili ya, Pak? Hah? Iya. 100 ini, 100. Iya kalau yang dicontoh, kalau yang di soal. Ya, yang di soal mili. Oke. Kenapa W1 sama dengan W3, Pak? Hah? W1 sama dengan W3. Ya, karena posisinya kan di ujung-ujung. Kalau di ujung-ujung, dikalikannya bukan jarak antar titik lagi, tetapi setengah dari jarak antar titiknya. Oke, yang W2, W5 ini sama, dikalikan dengan jarak antar titiknya. Jarak antar titiknya kan 50/2. Sedangkan yang W1 dan W3 ini setengahnya dari 50/2. Karena dia di ujung-ujung. Oke. Bisa dimengerti? Kalau kan yang tadi Bapak tunjukkan itu kan jarak antar titiknya ya, Pak. Terus kalau jarak yang antar kuda-kudanya itu yang kalau yang di soal itu berarti yang 10.000, Pak. Kan diketahui kan? Iya, yang 10.000 itu berarti. Oh, ini yang 5 meter ya, 5 Pak? meter. Oh, iya. Oke. Oke. Ada lagi? Koefisien tekan. Nah, ini ada koefisien tekan, ada koefisien hisab. Hari ini salah ketiknya.
Jadi ada koefisien tekan dan koefisien hisap. Koefisien tekan itu berarti dari arah angin datang. Ya, kalau di sini berarti dari kanan. Kalau di soal kalian dari kiri ya. Sedangkan untuk angin hisapnya ini kalau di soal saya, di contoh soal saya ini di sebelah kiri. Sedangkan di contoh soal kalian, di pengerjaan tugas kalian itu di sebelah kanan. Oke. Itu kan ada koefisien anginnya ya, sudah ditetapkan ya. Berarti koefisien angin tekannya 0,4, Pak. Koefisien angin tekannya kan pakai rumus ini nih 0,02 kali alfa dikurangi 0,4. Nah, di soal alfanya berapa? Alfa itu adalah sudut atapnya. Sudut atap kok di sini 45 nih. Nah, di sini 45 dia ketemunya koefisien angin tekannya 0,5. Ya, sedangkan untuk angin hisap ya ini sudah tertentu 0,4 nilainya. Tapi kalau yang di itu Pak, yang di soal yang di tugas itu, ini hisapnya minus Pak, minus 0,4. Ini juga hisapnya minus 0,4. Oh, Pak, kalau di soal pakai 30 derajat atau 45, Pak? Bidang atap. Bidang atap berarti berapa? Berarti 45 ya, Pak? 45. oh. 0,02 kali 45 dikurang 0,4. Ya sama, berarti Sama dong, Pak. 0,5. Ya, berarti kan angin tekannya 0,5, sedangkan koefisien angin hisapnya 0,4. Beban anginnya berapa, Pak? Nah, di situ kan diketahui. Tekanan angin itu, Pak? Iya, tekanannya berapa? Ada di soal 25 ditambah nomor absen. 25 kan. Oh, jarak ini 5. Bisa? Bentar, Pak. Bentar ya, Pak, pelan-pelan, Pak. Berarti itu tinggal ditambahin aja ya, Pak. 25 tambah absen udah, Pak. Nggak usah dikonversi kan, Pak, satuannya. Nggak usah. Nah, luasannya? Misalnya yang tadi. Luasannya yang tadi, yang itu kan Pak, yang jarak Yang antar bentang kali antar titik itu, Rey. jarak Kuda-kuda kali jarak antar titik. dari jarak antar titik untuk yang tengah. Hmm. Kalau untuk yang titik di ujung-ujung, di pinggir-pinggir, dikalikan setengah jarak antar titik. Jadi bisa dimengerti. Pak, berarti kan kalau yang di contoh soal kan itu kan, kalau yang di tugas, ini kan dia udah ada nih Pak, ini udah ada jarak antar titiknya kan ya? Yang 3.536 itu. Iya. Oh, Ya, itu titik antar titik. Oke. Ya, makasih. Itu titik yang mana? Kan bukan titik yang ujung. Kalau titik ujung berarti setengah dari jarak antar titik. Berarti 5. Beda dong. Iya, berarti kalau yang di titik yang di atas ini Berarti 2,5 meter. Hah? Kok? Pas saya bingung, Pak, jujur, Pak. Bukannya yang titik paling atas jadinya 5.000 ya Pak, antar titiknya, jaraknya. Pak, jelasin lagi dong, Pak. Jarak antar titiknya. Gimana sih?
Nah, coba sharing salah satu share soalnya. Ya, soal tugas. Saya share ya, Pak. Ya. Sudah ada? Belum terlihat. Belum. Udah. Oke. Oke. Berarti di sini kita punya bebannya kan 1, 2, 3 untuk angin tekan. Ya. Kemudian ada angin hisap 1, 2, 3. Oke. Sampai sini paham? Paham, Pak. Iya, Pak. Oke. Kemudian tinggal kita hitung kan tadi masing-masing ya. Ini W1, W2, W3, W4, W5, W6. Oke. W1 sampai W3 itu adalah angin tekan. Sedangkan W4 sampai W6 adalah angin hisap. Oke. Bisa dimengerti? Iya, ngerti, Pak. Oke, berarti untuk W1 itu nanti nilainya sama dengan W3. Ya kan? Sama dengan apa tadi koefisien angin hisapnya 0,5 karena alfanya 45 tadi. Iya. Kemudian dikalikan dengan tekanan anginnya. Di situ berarti 25 ditambah nomor absen ya. Dikali dengan jarak antar kuda-kuda 5 meter dikalikan dengan setengah dari berapa? Setengah dari 3,536 meter. Itu berapa mili? Ya kan 3,536 meter kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Tuh, jadi untuk W1 dan W3 nilainya seperti itu. Oke. Kemudian untuk W2 berarti 0,5 koefisien angin tekannya dikalikan dengan tekanan anginnya ya, dikali dengan jarak antar titik berarti 3,536. Oke. Tadi mengerti? Oke. Iya, Salah Pak. satuannya apa, Pak? Kalau yang jarak meter ya, Pak? Ya berarti satuan bebannya kilogram kan? Itu kan tekanannya kilogram per meter persegi. Masukinnya meter. Berarti Karena kita luasannya masukinnya meter persegi, berarti kan jadi kilogram. berarti titiknya jadi meter semua, Pak. Tadi 3536 berarti 3,536. Ya, dijadikan meter biar gampang kan. Tadi berarti jarak antar titiknya 1,768. Jarak antar titiknya 3,536. Yang dibagi 2, Pak. Cuma untuk W1 dan W3 karena dibagi 2 jadi 1,768 sekian. Oke, Pak. Oke. Udah. Sudah. Untuk angin hisap juga sama ya. Angin hisap sama, cuma koefisiennya jadi 0,4. Oke. Bisa dimengerti? Ya, Pak. Oke. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Itu Gimana? berarti yang koefisien angin yang hisap itu
rumusnya itu 0,02 kali alfa di min 0,4 juga. Iya, 0,4 itu bukan 4 ya. Itu kurang koma. Saya kira itu angin hisapnya koefisien anginnya 0,4. Nah, kalau yang hisap benar koefisiennya 0,4. Kalau yang tekan itu yang 0,02 kali alfa dikurangi 0,4. Berarti ini dia nggak minus, Pak. Jadi dia 0,4 gitu yang hisap koefisien anginnya. Minus itu karena arahnya saja, arahnya hisap. Karena arah. Iya, oke. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi bisa dihitung ya. Angin dan hisapnya. Oke. Pak, tadi yang W2 juga dikali 5 ya, Pak? Setengah ya itunya. Pak. Sebentar ya. Laul. Kenapa? Pokoknya tadi kalau W1, W3 itu luasannya tuh 5 kali 5 kali setengah kali 3,536. Hah? Oh gitu? Iya kan? 5 dikali setengah kan, terus dikali 5 kali setengah kali 3,536. Iya, luasannya berarti yang jarak antar titiknya jadinya 17,68. Nggak tahu deh, pokoknya gue W1 38. Pokoknya W1 sama W3 lebih kecil daripada W2. Iya. File yang bapaknya tadi yang mana dah? Yang bapaknya jelasin. Agak nemu. Bu Haji. Yuk. Luasannya tuh gimana sih ngitungnya? Bentar, yang mana? Coba yang W1 sama dengan W3 ya? Iya.
Itu gimana? Itu berarti luasannya tuh si 5. Jaraknya, setengah jaraknya, ini kan gara-gara antar kuda-kudanya 5. Ya kan? Oh, iya yang ini yang garis ke-8 ya? No, itu di soal ada tulisan jarak antar kuda-kuda. Oh, iya. Nah, itu. Terus dikali setengahnya sih 35,36, 3,536. Udah itu luasannya. Terus setengah Kan nyari W1 kan berarti koefisien angin ditambah beban alas kali tinggi. luasan. Gitu, ngerti nggak? Iya ngerti. Oke, thank you. Oke. Bu Aji. Apa? Ini udah ya, hasilnya nggak dikonversiin lagi kan? Enggak, udah. Beban udah, iya, W-nya udah. Ya, ribuan nggak lo hasilnya? Enggak. Nah, kok gue ribuan ya? 38,34 sama 47,18. Hitungan lu foto dong ke grup. Berantakan nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa, lihat Nggak aja. apa-apa, Bu. Aduh, gue kayak salah nih. Tapi bener kan 0,5 ditambah si beban anginnya, ditambah sama luasannya. Enggak, Kok ribuan ya? W-nya Bu, W-nya yang udah dikaliin sama tekanan sama si koefisiennya. Ribuan. Gimana? Ribuan ya? Yang W-nya kan W itu kan rumusnya koefisien angin tekan dikali beban angin kali luasan. Dikali apa ditambah dah? Kali kan? Kali. Dikali. Oh, oke. Maaf. Jadi 1000-an enggak? Makanya gue tadi Iya, tuh ribuan. jadinya Ribuan. karena Terus gue nggak kalau untuk hitung W yang W2 gimana dah? Sama W2 aja. pakai jarak sama, tapi Sama. luasannya langsung Beda. kali 3,536 nggak pakai setengah. Iya, betul. Oh, jadi si 5 dikali 35,36 aja. Ya, Oke. Thank you. Berarti enggak, iya berarti ribuan kalau dikali mah. Makanya tadi filenya tuh nggak ada. Mana sih kalkulator? Ya Allah, mau kalkulator saintifik. Jangan. Bu. 2000-an ya? Bu. Manggil gua apa bukan sih? Iya. Apa? Luas yang buat W2 lu 17.680 Mas. Nggak tahu, gua belum dikaliin. Tadi gua salah ngitung mau ditambah. beda kan ada di tekanan Kan anginnya, absen. ada ditambahin absen. Iya. Bakalan beda semua. Kan luasan, kan yang ditambah absen kan cuma tekanan angin. Kan yang dikali Gua W-nya. langsung jadi gua langsung coba aja lu hitung 5 dikali 0,5 dikali 3,5 36. 17,68 meter kuadrat. Bener nggak? Apaan itu? Iya. Luasan yang buat W2. Luasan yang buat W2, Iya, 17,68. Iya, setuju. Iya, benar. Gua nggak ngitung satu-satu soalnya. Langsung bablas. 17,68. Iya, itu luasannya yang buat Luasan W2. doang, nggak bukan bukan W-nya. Oh, bukan Iya, 176,8. Itu ya Enggak deh. Dijadiin meter. Oh, Semuanya udah meter. harus dimeterin dulu semuanya. Iya, meter dulu. Emang belum ada meter. Ini bukan mili ya? Yang 35-nya itu belum, kalau berarti kan kalau di meter 3 koma. Oh, gua kira 35,36 itu udah meter. Itu belum, masih mili. Mili dah kayaknya. tapi kalau ke mili emang 3,5 ya? Bukannya yang Baiknya. 35,36 itu udah jadi meter. 3,5. Tapi kalau misalnya dikemiliin 0,3536 nggak make sense nggak sih sama gambarnya? Kan naik 3. 10.000 itu mili kan? Iya. Ya itu 3.000 juga mili. Iya. Eh. Kan bagi 1000.
Jadinya 3,536. Iya 3,5 Emang nggak bantek ya? 3,536 kan? tuh 23. Tuh Apa sih? 23. Ya, dibagi 3,536. Iya, Iya kan? iya, 3,5 bukan 35 koma kan? iya. bukan. Oke. Berarti yang W1 juga Kenapa dong. ngeribetin koma? Sabar. Jadinya 1,768. Terus Berarti yang pertama juga 3,536. 0,536. 1,7 Gua nggak sampai 1000-an dah. Iya, Iya, gue gua juga salah. Sila nggak 1000-an dah. Iya, Enggak, karena soalnya masih karena ratusan. tadi belum Soalnya tadi diganti. iya Gua belum ratusan. diganti, gue masih 35,36. Wah. 114,9. Tunggu deh, kita mending pelan-pelan deh, asik pelan-pelan. Ini Ya bingung enggak, banget nih. maksudnya kalau emang yang nggak ngerti mending nanya aja gitu. Ya, udah nih kita Mumpung dari kitanya lagi connect dan bapaknya juga ada gitu kan. nah kan dari kita bisa ngitung dari awal nih W atau W3 kan. Kan koefisien angin itu 0,5 udah tahu. Tekan apa? Angin tekan beban ya. Beban angin kan udah tahu kan. 25 Iya di soal. Nah, sekarang luasan nih, kalau luasan buat W1, W3 itu berarti kata bapaknya apa tadi? Jarak antar kuda-kuda dikali Jarak antar kuda-kuda dikali setengah. Setengahnya antar titik. setengahnya antar titik. Berarti Iya. kalau ini di soal 5 dikali langsung aja 3,536. Antar titik Gimana? W1 dan W3 ya. Kalau W2. W1 W2. Antar titiknya Kalau W1 Jadi, W3 baru ya, dibagi bagi setengah. 2. Ya, kalau yang W2 itu nggak dibagi setengah, Iya. kalau W1, W3 dibagi setengah. nah setengahnya tuh setengah siapa? Setengah jarak. Setengahnya 3,536 ini. Jarak antar W1, W3 apa W1, W2? W2. W1 W2 Rey. Kenapa? Antar titik. Kan Astagfirullahaladzim. W1 kan Antar titiknya antar titik masing-masing, bukan yang antar titik yang kita mau hitung. Ngerti nggak? Oh, kalau ada titik antar titik di situ berarti pakai jarak dia. Iya. Yang gue tangkap tadi begitu. Gue mikirnya antar Karena titik ini W1, titiknya W3. Berarti beda itu. Kalau misalnya setengahnya W1 W3 ya sama aja jaraknya W1 ke W2. Kayak rumus segitiga, alas kali tinggi bagi 2. Ya, Itu kan 5. W1 selalu sama dengan W3. kalau posisinya begitu ya dia di ujung-ujung. Berarti W4 sama dengan W6 ya? Enggak, iya. Iya. ya Tapi pakai hisap. Bedanya dia pakai koefisien hisap. Iya. Oke. Ngitung koefisien tadi gue salah dah. Koefisien. Iya, 0,02 alfa. Terus diapain? Min 0,4. min 0,4. Itu tekan. Iya, Kalau iya hisap itu tekan. Kalau Ya hisap udah langsung langsung 0,4. 0,4 aja. ditambah. Enggak, 0,4 nilainya, Bu. Nilainya. Itu tetap. Oh, langsung bener-bener koefisiennya 0,4. Iya. Oh. Berarti yang ngebedain cuma koefisiennya doang. Tapi tadi kata bapaknya tuh ada yang minus 0,4 itu kalau arahnya bukan ke Itu kanan. arahnya Kalau doang. dianya ke kiri hisapnya. Iya, tapi itu cuma arah doang kan? Hitungannya nggak masuk. Ya kan? Oke. Iya. Aduh, ini gue dicoret-coretan bukan di catatan banget. Sama, Bu. Hasilnya ratusan ya? Males nulis lagi, gue yakin. Iya, Gue ratusan. juga, Jir. Jelek banget lagi ngasal. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Sama Bu gue Haji, Ya, fungsi tekanan hubungan tekanan angin sama yang luasan itu apaan? buat maksudnya? nyari W. Iya, W. Dari ntar dapat luasan, terus dapat kita kan ngitung koefisien juga karena yang tekan. Nah, terus ntar digabungin W itu rumusnya si koefisien ditambah beban angin Kali ditambah beban, si kali luasan. dikali beban dikali luasan. Itu dapat W, ntar dari W dapat siki. Bebannya yang mana dah? Beban itu tekanan angin. Iya. Yang 25 ditambah nomor absen. Oh.
Berarti ini sebenarnya yang ini sama ya, cuma beda di hisap sama tekannya. Iya. Beda koefisiennya doang. Ini tekan. Ini tekan. Ini hisap. Rumus W tadi apa, Bu? Kata Desi. Koefisien tekan atau hisap dikali beban angin dikali sama luasan. Luasannya sih yang bikin bingung pasti nantinya. Iya betul. Yang bikin ngecoh. Ini karena sama ya? Iya. Mirip. Oh kasihku. Duh, pengen nulis rapi biar Gak bisa deh, demi Allah gue gak bisa. Gambarnya aja gue gak pakai penggaris. Sama. Udah lo emang udah begini. Bu Aji, tadi yang titiknya ada 11 itu namanya titik apa? Titik bebas ya? Gede. Itu Iya, itu ditentuinya dari titik bebas. Sama apa namanya tuh? Persendian. Apa sih namanya? Roll. Iya, sendi rollnya. Kalau sendi kan nggak ada. Kalau roll ada 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6. Berarti koefisiennya 0,4 dikali 29 dikali 5, 0,5. 0,536. Kalian kayak salah deh, asik. Kalau W1, W3 itu kan berarti kan buat luasannya itu berarti jarak antar itunya dikali total garis. Itu 3536 kali 2. Kalau W1, W3. Kan jarak antar titik, Rey. Enggak, coba. Bukan, lu lihat contoh soal deh. Ya, lihat contoh soal. Itu udah paling benar. Ya tuh, kalau contoh soal ya, itu kan coba buka jarak dah antar contoh soal. 4. Gue nggak nemu itu filenya. Tadi udah dikirim, Bu. Tuhan. Aldina, tapi itu nggak ada yang bapaknya yang atas. Contoh soal tadi. Nih lihat layar gua aja. Nah, makanya Gua kirim nih. Ini udah ini belum? Udah tampil. Udah. Nah, tuh, ini kan 4 kan jarak antar kuda-kuda kan? Angin 25. Dikali Ini 25. Itu 0,5 setengah maksudnya kan? Iya. Tengahnya maksud lu 2 apaan? Itu kenapa ada 50 akar 2 itu dari mana? Dari tadi gue lihat 50 akar 2 itu Jarak antar W4 ke W6. Jarak antar titiknya. Apa jarak ininya lah di totalnya. mana kok di sini nggak ada sih? Itu dia Itu mau pakai ini kayak aja kan, itu kan Pythagoras. pakai 45. Kos aja. Oke. 50 akar 2 itu dari W1 ke W2. Iya, jadi kalau dihitungan soal kita berarti kan Gimana? W1 ke W3 itu 50 akar 2 totalnya semuanya. Oh, Total miringnya. Iya. Berarti kalau di soal kita 70-an. 5 dikali setengah dikali 70-an. 35,36 kali 2 lagi tuh. Berarti ini ya, yang gabungan antara 3,536 ditambah 3,536. Jadi sepanjang itu kan? Berarti kalau kayak gitu sama aja 5 dikali 3,536. Iya, masa kali setengah sama aja lah. Sama dong. W1, W2, W3. Iya. Nah, kita cek lagi di W2. Nggak ngerti dah gue. Nggak usah dikali Kurang setengah. W2-nya berapa? Tapi itu W2-nya berarti kalau W2 berarti dikali 5 dikali 70-an. Yang 3536 dikali sepanjang W1 ke W3. Rey, nggak ada suaranya, Rey. Jauh. Kalau yang W2 berarti jarak antar kuda-kuda kan 5 meter. Iya. Dikali garis total yang miring, garis miring total ya. Jadi 70-an itu. Iya. Di 7 komaan. Gitu. Kalau contoh soal ya, mengacunya. Gue gitu aja mikirnya dah. Rey. Jadinya yang W1 sama dengan W3 itu jaraknya 3,536. Terus yang W2 itu jadinya 1,768. Bukan, 7,072.
Iya. Oke. Gitu aja. Oke. Iya, bisa rapih banget, pengen ikutan. Udah ngemis 2 kali, udah bener anjir. Salah, tapi Oh iya. Nggak apa-apa. bapaknya menghilang, cuy. Bukan kali. Tiga 536. 7,072. 7,072 kali 6 kali 0,29. tujuh koma nol tujuh dua kali 5 kali 26 kali 25. Delapan 3,877. Baru ada contohnya sih. Udah kan pada paham kan? Yang ini dulu aja nih, yang tekan sama hisap. Saya ada yang bingung nggak? Terus lanjut lagi kita contoh soalnya aja udah. Ray, gue mau nanya dari Ya. Yang tadi titik bebas sebenarnya buat apa dah? Kenapa? Yang D besar itu, yang titik bebas. Titik bebas. Ya, itu tuh buat apa? Buat nyari D, ntar dapat Iya. D, ntar kita udah ngitung W, ntar abis dari W dapat Q. Terus enggak, ini jadi kan kita nyari W dulu, nanti dapat Q. Nah, terus yang D-nya itu Ntar disamain titik D itu, titik Q itu sama kayak di titik D. Oh, jadi kita nyari Q dulu, nanti baru dapat D. Gue nggak tahu, tapi kalau dapat D-nya itu berapa, tapi pokoknya ntar kalau Q itu peletakannya sama di titik D. Tapi yang D itu dia ada di titik yang dalamnya kan ya? Dalamnya apa? Karena yang di ginian. Ya, yang ada. Kan kalau W cuma di luar doang. Ya W di luar doang kan? Oh, dari contoh begitu.
Berarti yang kalau yang D itu di dalamnya ada. Tapi kalau menurut gua kalau di D ada, harusnya di itu juga ada nggak sih? Kalau ada titik D-nya berarti otomatis harus ada W-nya nggak sih? Apa enggak? Bukannya W itu buat nyari D ya? Tunggu Bapak dulu aja. Iya. W bukannya ntar nyambungnya ke Ki. Nanti dari D baru dapet Ki tau gue, tapi nggak tahu sih. Tunggu Tahu. dulu aja. Nyambungnya tadi begitu. Lu kayak lagi di mana Putih anjir? Tembok. Oh. Harus dulu. Absen dulu yuk di learning, udah dibuka nih absennya. Absen dulu di learning, buka. Ray mau nanya dong. Ray. Iya, 5.000 aja. Ray mau nanya dong, Ray. Gaji udah gue taruh di grup. Nanya apa ya? Bunuh Munir siapa, Ray? Nah, gue juga begitu, Din, mikirnya, Din. Bunuh diri, Ji. Ray. Din, jelasin, Din. Ray. Apa? Ray. Coba lu jelasin lagi deh yang 50 akar 2 tadi. Lu nih, Ray. Nih, kan kita di soal taunya 100 sama 100, ya nggak? Iya. Terus kalau ngitung satu segitiga 50-50 kan? Baru Nah, 50 akar 2 berarti dari satu segitiga ini dong. Bukan iya, dari W1 ke W2. Setengahnya segitiga, bukan dari W1 ke W3, W1 ke W2. Iya benar, Bu Haji. Iya emang gitu. Nah, terus sama dong kayak tadi yang awal tetap 0,5 berarti tetap
si luasannya 5 Iya. dikali 0,5 0,5 dikali 35. 36. 36. Bukan langsung gitu. Ngerti nggak sih? Ya kan? Iya nggak sih? Soalnya gue kalau misalnya kayak begitu, dari W1 ke W3, nemunya bukan 50 akar 2. Nggak tahu nih, ini gue tadi mikir lagi nih. Iya, soal gue juga masih bingung. Enggak, gini aja mikirnya deh ikutin contoh soalnya aja gitu loh. Cara Ya iya, maksud gue Iya, ini kayak contoh soal. Dari contoh soal, Rey. 50 akar 2. bukan yang kedua, Rey. Bukan yang tadi abis lu benerin. Maksudnya Bu Aji tuh 50 akar 2 bukan dari W1 ke W3, tapi W1 ke W2. Dari W1 ke W2. Soalnya di sini kan ngomongnya jarak antar titik. Pasti kalau jarak antar titik berarti antara titik 1 sama titik 2 dong, nggak mungkin titik 1 sama titik 3. Dan contoh soalnya itu 50 akar 2, Rey. 50 akar 2 itu dapatnya dari W1 ke W2, bukan W1 ke W3. Nah, kalau lu hitung dengan angka yang ada tuh, yang ada kan berarti jarak gitu dah. W1 W3 itu jaraknya itu 50 akar 2. Enggak, coba Rey. Kalau lu hitung Pythagoras 100 sama 100. Gue kirim hitungannya si Dina. iya, jadi akar 2 kalau kayak gitu. Nah, Iya, itu bukan kirim dah. Nah, yang itu tuh 50 akar. Nah, itu 50 akar 2 berarti W1 W2 kan? Bukan W1 W3. Nah, itu 50 akar 2. Jelek banget, mohon maaf. Nggak apa-apa, Din. Ngerti. Gue masih ngerti. Ya nggak? Ini mau bareng-bareng aja mikir. Iya. Biar nggak salah. Iya. Bapaknya ada nggak sih? Nah, itu dia, Dinis. Kita kayak berjalan tanpa arah. KR mengalir aja udah. Nih gue mau lanjutin gitu. Contohnya bapaknya bangga tahu ngelihat anak-anaknya lagi diskusi. Lu kayak emak lu deh ngomongnya. Ya anak emak gue. Angel tidur ya? Kayaknya. Pantes di chat nggak balas. Di grup nggak nongol. Siapa aja sih? Sisa apa sih Bu? EXO Bu kita. EXO udah keluar soalnya detailnya. Gue mau up. Chen. Kai. Sisa Chen. Kalau member. Siapa? Chen, Kai, Sehun. Terus sisa 3 terus ituannya? Aduh, catatan gue di mana? Ini ngomongin bajel kita jualan bel. Gak apa, cita-cita. Bentar. EXO. Review. Tinggal box, packaging doang, sama member. Taruh bentar. Masih ada siapa kita? Chen, Kai, Sehun. Chen, Kai, Sehun, sama box. Package. Oke. Ada yang mau beli? Enggak, gue mau up gitu loh, kayak detailnya udah keluar gini. Itu si Angel tidur gak bisa. Lu sakit perut. Jadinya gimana? Gak tau, gue belum lanjutin. Gue udah tulisan gue berantakan, gue ngelanjut. Tapi kalau emang kayak contoh soal kayak gitu, ya nggak sih? Iya nggak sih, Rey? Iya, Rey. Jangan digantungin dong. Lagi itu. Rey, nggak enak nih gantung nih. Tunggu bapaknya dulu. Enggak, gue pengen nunggu dari bapaknya aja. Biar ya, tunggu bapaknya. Biar nggak ada dua gitu loh. Halo, Pak. Pak Mayanuar. Kami bingung. Lagi rapat kali bapaknya. Bu Haji, telepon aja deh, telepon. Telepon siapa? Oh.
Iya udah bener berarti kayak di awal. Berarti jarak antar itunya tadi udah kayak tadi ikutin aja. Oke, Rey, makasih. Udah pada lanjut kalau mau lanjut hitungan yang kayak di contoh soal. Oke. Proyeksikan ke arah vertikal dan horizontal. Oke. Bisa memproyeksikan gayanya ke arah vertikal dan horizontal? Halo? Iya, Pak. Dikalikan dengan Sin cos. sin alfa dan cos alfa ya. Iya. Oke. Sudut. Vertikal dikalikan dengan cos. Sin. Cos. ya, Sin. sin alfa. Sin. Oke. Vertikal Vertikal sin. dikalikan sin Horizontal alfa. cos. Kemudian horizontalnya kita kalikan cos alfa. Iya. Nah, Cos kemudian alfanya 45 ya, Pak, berarti? ya, betul. Iya. Kemudian berarti kan tinggal kita lihat arahnya terhadap arah D besar. Arah D besar kan vertikal ke atas, horizontal ke kanan. Kalau kita punya angin kirinya itu tekan, nah karena angin tekan, maka kalau kita proyeksikan ke arah vertikal, arah gayanya kan berarti ke bawah ya. Oke. Dan arah horizontal ke kanan. Kanan. Ya, berarti kan Q yang ke arah vertikalnya negatif, Iya. Ke sedangkan Q horizontalnya yang ke arah horizontalnya positif. positif. Oke. Tapi kalau yang angin hisap, jadi kan vertikalnya ke atas positif, horizontalnya ke kanan positif. Berarti Q untuk yang angin hisapnya positif. Keduanya positif. Oke, berarti nanti kita akan dapatkan nih Q1 sampai dengan Q11 yang berkorespondensi dengan D besar 1 sampai D besar 11. Oke. Bisa dimengerti? Bapak, kalau buat yang di tengah-tengah gimana itu, Pak? Yang di tengah-tengah mana? Ini yang apa nih? Yang di sini. Yang di tengah, yang di Bukan, yang ada 75 derajat. Oh, di sini kan nggak ada bebannya. Berarti Q-nya 0 dong. Oh, iya. Yang di sini Q-nya 0, 0. Oke. Iya, Pak. Makasih, Pak. Kalau tidak ada beban ya berarti Q-nya 0 kan? Iya. Oke. Apalagi? Kalau yang di atas ini tahu kan ya? Yang di atas ini berarti ada bebannya ada 2. Beban angin hisap. Beban angin tekan dan angin hisap. Ya. Nanti harus dihitung. Alfanya sama ya, Pak?
Alfa buat apa? Yang di atas. Ya kan nggak miring tapi. Ya, sama. Kan 45 derajat. Sama. Kan sama ya, bebannya kan Oh iya juga deh. gini. Bebannya kan tekan dan hisap kan. Hisap. Terus? Berarti kan nanti vertikalnya dikurangi tuh. Yang arah hisap, arah Oh iya tekannya ada ke yang bawah. positif. Negatif. Arah hisapnya arahnya ke atas. Berarti kan nanti tinggal dijumlah. Besar mana kan? Apakah dia bebannya ke atas atau ke bawah? Kalau ke atas berarti positif. Kalau ke bawah? Negatif. Gimana Pak maksudnya Pak? Belum paham saya. Yang horizontalnya berarti makin besar. Ya, yang horizontalnya semakin besar. Karena kan ini kalau yang tekan diproyeksikannya menjadi seperti ini, sedangkan yang hisapnya kan menjadi seperti ini ya. Iya. Oh, jadi berarti kan yang vertikal kan berlawanan arah. Maka kan tinggal dijumlah. Nanti besar kemana? Apakah ke bawah atau ke atas? Kalau ke atas berarti positif nilai Q-nya, kalau ke bawah negatif. Sedangkan horizontalnya kan sama-sama ke kanan. Berarti makin gede. Besar. Jadi sesuai gaya ininya Pak, hisap sama tekannya Pak. Jadi ada Iya, gaya, terus dijumlahin gitu Pak. Ya, untuk yang di atas ini kan dua arah, gayanya kan dua, hisap dan tekan. Iya Pak, makasih Pak. Oke. Ada lagi? Udah. Mau nyoba dulu Pak. Nah, dihitung dulu. Oke. Kita sampai dapat matriks Q dan matriks D. Oh iya Pak, berarti yang atas alfanya juga 45 Pak? Iya dong. Kan sama ya, ini kan Iya. alfa sini Pak. sama. Ada pertanyaan lagi? Halo? Belum Pak, mau nyoba dulu. Oke, berarti kita sudah bisa dapatkan matriks Q dan matriks D besar. Matriks D besarnya masih dalam D1 besar sampai D11 besar. Nah, oke, udah sampai situ dulu. Bisa nggak? Berarti kan kita sudah bisa ngecek ini nih, udah dapatkan matriks Q kan? Nih, di sini. Menjawab pertanyaan matriks Q udah dapat nih. Oke. Ya kan? Udah terjawab satu matriks Q. Jumlah kinematisnya sudah terjawab. Berapa tadi? 11. Ya. Kan? Nah, cek kestabilan rangka ada di materi, tinggal ngikutin rumusnya. Oke. Ya? Bisa? Halo? Iya Pak. Ya Pak, lagi. Oke, kalau gitu silakan silakan dihitung untuk mendapatkan matriks Q-nya. Jadi matriks Q-nya ada matriks Q1 sampai Q11. Dengan yang di titik 7, di titik apa nih? Di titik sini. Yang di titik sini dan titik sini nilai Q-nya 0. Oke. Ya kan? Gampang kan? Iya, Pak. Mudah-mudahan. Iya, jangan mudah-mudahan. Iya, udah, Pak. Oke. Nah, sampai situ dulu. Oke, untuk selanjutnya nanti kita tinggal tentukan matriks A, S, dan matriks H. Nanti gaya dalam ini tinggal kita
melihat matriks H. Gaya dalam ini nanti adalah matriks H. Ini adalah matriks H. Ya, sedangkan lanjutan ini nanti adalah matriks D. Nanti gaya dalam itu sama dengan matriks H, sedangkan lanjutan maksimum ini tinggal kita lihat nilai matriks D yang terbesar. Nah, sekarang kita baru menentukan untuk matriks Q-nya saja. Matriks A, S, K, D, dan H belum ya. Oke. Bisa dimengerti? Iya, Pak. Oke. Ya udah, ini sampai sini dulu deh. Sudah bisa ya menentukan matriks D besar dan matriks Q. Sudah bisa ya. Mudah-mudahan iya, Pak. Oke. Kalau soalnya saya ganti bisa ya nih. Ya bisa lah, kan gitu aja. Saya nggak bisa. Mudah-mudahan, Pak. Kan sama ya, caranya kan sama. Bedanya apa coba? Kalau matriks D besar, tinggal arah D besarnya kan vertikal dan horizontal untuk titik yang bebas. Kemudian kalau titiknya sendi, berarti D besarnya 0. Kan gitu. Kalau titiknya roll, D besarnya 1 ke arah horizontal. Udah kan? Kalau tumpuannya jepit, ya. Kalau tumpuannya jepit, reaksinya ada berapa? 3. 3. Aduh. 3, Pak. Ya, ada 3 kan? 3. Berarti ada reaksi arah vertikal, horizontal, dan momen. Oke. Berarti kan dia terkekang ya ke arah vertikal dan horizontal. Berarti D-nya berapa? 2. Hah? 0. D-nya 0. 0. Iya benar, D-nya 0. Ya kan? Oke. Gampang. Terus matriks Q tinggal dihitung beban yang berkesesuaian arahnya dengan matriks D, ya toh? Ya gampang kan? Susahnya di mana susahnya? Takutnya bingung, Pak. Bingung di mana? Gak tahu kan belum nemu soal kalau beda. Lo kan udah ada 2 soal deh. Contoh yang di materi yang saya kasih sama tugas ini. Kan sama caranya. Bedanya apa? Oke. Siap. Ya, sampai situ dulu. Ada pertanyaan nggak? Atau ada komentar nggak? Nah, kemudian nanti kita tinggal teruskan matriks A, S, K, D, matriks A, matriks S, matriks K, matriks D, dan matriks H. Sementara dibaca dulu, nanti dibaca dulu materinya, ya. Bagaimana cara menentukan matriks A, matriks S, matriks K, matriks D, dan matriks H. Kemudian nanti dicoba mengerjakan. Pertemuan berikutnya kita akan bahas seperti ini lagi. Oke? Oke, Pak. Ada pertanyaan nggak? Ada komentar nggak? Ray, gimana Ray? Ray? Halo. Oh iya Pak. Ada pertanyaan nggak Ray? Nanti pas saya review lagi pas sendiri Pak. D kan udah 11. Okay. Yang H belum. Dimas? Dimas. Dipanggilin kan? Dimas. Dipanggilin. Dimas. Oh, nggak ngikutin ya. Mau foto?
Oke, jadi kalau ada pertanyaan ya atau masih ada yang dibingungkan silakan di chat di WA ya. Oke. Iya, Pak. Baik, Pak. Nah, itu dulu aja, jangan banyak-banyak nanti malah lupa. Iya, betul, Pak. Oke, Pak. Stop share kayaknya. Ngeblank ntar, Pak. Oke, kalau gitu itu aja mungkin untuk pertemuan kali ini.